Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Mari kita teruskan kembali pembahasan kita tentang kaidah qiraat Imam Ibnu Amir, di mana pada pertemuan yang lalu telah kita pelajari ya sebagian daripada bab tentang waqaf Imam Hisham pada hamzah yang berada di ujung kata ya. Jadi bab ini khusus untuk Imam Hisham ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Imam Ibnu Amir itu memiliki dua perawi ya. Ada dua perawi. Perawi pertama adalah Imam Hisham dan perawi yang kedua adalah Imam Ibnu Dakwan. Nah, bab ini adalah khusus mengenai bab tentang bagaimana cara waqaf Imam Hisham pada hamzah yang berada di akhir kata. Ya. Hamzah yang berada di akhir kata, misalnya seperti di sini, ya, misalnya lihat di mushaf sini, seperti ini ya, as-sufaha ini ya, kata as-sufaha, ya, kata as-sufaha, ini diakhiri dengan huruf hamzah. Hamzahnya berada di akhir kata, ya. Jadi yang diperhatikan adalah hamzahnya berada di mana gitu. Kalau berada di akhir kata, ya maka ini adalah yang dibahas. Ya. Tapi kalau berada di depan kata, seperti di sini, ya, ini kan hamzahnya ada di depan ya, depan kata anu'min. Nah, ini tidak masuk bahasan. Ya. Demikian juga kalau hamzahnya ada di tengah, ya di tengah seperti apa misalnya di sini. Di sini ya, ulaik. Ini kan di tengah ya hamzahnya ya, ada di depan dan di tengah. Ini juga tidak masuk bahasan. Ya, jadi yang dibahas di sini dalam bab ini adalah hamzah yang berada di akhir kata saja ya. Nah, seperti ini misalnya contoh ini ya. Allahu yastahzi'u bihim. Yastahzi ya. Yastahzi'u. Ini hamzahnya ada di akhir kata ya. Ini yang dibahas. Ya, kalau ini di tengah ya. Nah, ini di akhir kata ya. Au qasoyibi minas sama'i ya. Bagaimana cara wakaf Imam Hisham ketika mewakafkan kata yang diakhiri dengan hamzah. Nah, ini yang dibahas dalam bab ini. Kemarin udah kita pelajari ya bahwasanya di dalam pembahasan tentang wakaf Imam Hisham itu ada dua madhab ya. Yang pertama adalah madhab qiyasi, yang ini yang biasa sering dipakai, yang sering dibaca. Dan yang kedua adalah madhab ar-rasmi. Ya. Madhab qiyasi itu didasarkan pada kaidah nahwu dan bahasa Arab. Ya. Sedangkan untuk madhab yang rasmi itu didasarkan pada bagaimana cara tulisan hamzah yang ada di dalam mushaf. Dan semuanya itu adalah berdasarkan riwayat daripada Imam Hisham yang diambil dari guru-gurunya sampai kepada Rasulullah SAW.
Dan udah kita pelajari ya tentang macam-macam hamzah yang berada di ujung kata, yang berada di akhir kata. Ya. Jadi hamzah kata yang diakhiri dengan huruf hamzah itu bermacam-macam ya. Di dalam Al-Qur'an akan kita jumpai sangat banyak. Itu pada dasarnya dibagi menjadi dua secara besar, dua bagian secara besar ya. Yang pertama ya, hamzahnya itu sukun. Sukunnya sukun asli. Sukunnya sukun asli. Seperti misalnya kata iqra ya. Itu hamzahnya sukun, sukunnya sukun asli. Bukan karena wakof. Memang dia itu sukun ya. Baik itu wakof maupun dibaca wasal selalu dibaca sukun ya. Ini yang dimaksud dengan sukun asli seperti itu. Contoh seperti iqra, yasha, ya, nabi, wahayyi, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah hamzahnya itu berharokat. Ya. Hamzah yang ada di akhir kata itu berharokat. Dan ini paling banyak ya di dalam Al-Quran kita banyak jumpai ya. Yang hamzahnya itu berharokat. Dan dia dibaca sukun kalau kalau wakaf di situ untuk riwayat Hafiz dan yang lainnya. Nah ini akan kita bahas ya untuk melanjutkan pembahasan yang kemarin. Untuk yang hamzah yang berharokat ini jenisnya sangat banyak. Ya. Di sini terangkan ya bagaimana jenis-jenisnya. Di antaranya huruf sebelum hamzah itu adalah fathah ya, seperti misalnya kata al-mala'u, mala'u, ansya'a misalnya ya. Kemudian ada yang huruf sebelumnya kasroh, seperti kata kuri'a, yubdi'u ya. Dan ada yang sebelumnya dhammah, ini mru'un, dan seterusnya. Kemudian ada juga yang hamzah berharokat sebelumnya sukun. Ya. Hamzah berharokat sebelumnya sukun. Ini dibagi menjadi dua bagian ya untuk hamzah yang diakhiri dengan huruf eh, yang berharokat. Ya. Nomor dua ini kan dia hamzah yang ada di akhir kata itu berharokat ya. Itu dibagi menjadi dua macam. Pertama sebelumnya huruf sukun dan sebelumnya huruf berharokat juga. Kita mulai dari hamzah berharokat yang sebelumnya huruf sukun. Hamzahnya berharokat sebelumnya apa? Huruf sukun. Sukunnya sukun asli ya. Ya, sukunnya sukun asli. Yang pertama contohnya ini ya. Huruf hamzah yang berharokat di mana huruf sebelumnya sukun asli. Ya. Contoh seperti ya, al-mar'i. Ya. Al-mar'i. Kemudian contoh lain seperti al-khob'a. Ya. Al-khob'a. Kemudian contoh lain dif'u. Ya. Dif'u. Nah, bagaimana cara membaca Imam Hisham ya, untuk hamzah yang dia itu berharokat sebelumnya sukun seperti ini. Ya. Maka cara bacanya adalah dengan nakal atau memindahkan harokat hamzah ya kepada huruf sebelumnya. Ya. Harokat hamzahnya dipindah ke huruf sebelumnya itu yang tadinya sukun.
Jadi di sini seperti al-mar'i ya, al-mar'i. Itu dibacanya al-mari, al-mari. Ini karena hamzanya kan dia kasroh ya, kasrohnya dipindah ke ro, ya. Al-mari. Namun kalau seandainya huruf sebentar ya, di sini kata-kata ya. Ini huruf yang berharokatnya itu kasroh ya. Contohnya al-mar'iti, maka dia wakofnya dengan sukun al-mar ya. Atau bisa juga dengan rom al-mari. Al-mari. Rom itu dia mengucapkan harokat kasroh itu dengan apa? Dengan tidak secara maksimal. Jadi hanya sebagian sebagian harokat kasroh aja yang diucapkan. Sepertiga atau ya kurang dari itu ya. Sepertiga lah. Al-mari. Jadi kedengarannya seperti kayak sukun ya. Orang mengira dia membaca dengan mensukunkan huruf ro. Ya, padahal tidak. Kalau dia memperhatikan dan dia berada dalam jarak yang dekat, ya akan akan mengetahui bahwa orang ini dia tidak membaca sukun, tapi juga tidak membaca harokat kasroh dengan sempurna. Al-mad. Itu namanya raum. Ya, ini udah pernah kita bahas ya dulu pada saat kita membahas tentang kaidah Imam Hafiz ya. Ada pembahasan tentang raum dan ismam. Dan ini juga berlaku juga dalam bacaan Imam Hisham ya. Baik, untuk yang harokat hamzanya itu fathah, ya ini kan tidak boleh ada rom ya, tidak boleh ada rom, sehingga ketika wakof maka sama seperti Imam Hafiz, ya. Al-khob, ya. Al-khob jadinya al-khob. Adapun jika huruf harokatnya itu domah sebelumnya sukun, seperti kata dif'u tadi itu ya, maka bagaimana cara wakofnya? Cara wakofnya itu, ya, yang pertama dengan sukun, ya, sukun, dif, atau boleh juga dengan rom, dif, atau dengan ismam. Nah, ismam ini dia sebetulnya sama dengan wakof yang seperti biasa ya. Hanya saja bedanya setelah dia mengucapkan sukun, dif, kemudian dia memoncongkan bibir ke depan seakan-akan seperti mengucapkan huruf dif u gitu ya. Tapi tidak ada suaranya. Dif tanpa suara, hanya isyarat dengan memoncongkan bibir. Itu yang dinamakan dengan ismam. Ya, ismam juga udah pernah kita bahas ya di dalam pembahasan ketika kita membahas tentang kaidah Imam Hafiz ya. Nanti bisa dilihat di video tersebut. Baik, ini adalah contoh huruf hamzah yang berharokat dan sebelumnya huruf sukun asli. Ya. Al-mar'i, al-khob'a, ya, ad-dif'u, dif'u, itu contohnya. Kemudian yang berikutnya adalah huruf hamzah berharokat sebelumnya huruf alif. Sebelumnya huruf alif. Ini juga banyak di dalam Al-Quran ya. Sebelumnya huruf alif. Ya, seperti misalnya ja'a ya, as-sufaha'u ya, sawaun, sawain.
sawaan. Nah, bagaimana hukum bacaan Imam Hisham ketika wakoh pada kata yang diakhiri dengan huruf hamzah berharokat sebelum hamzah berharokat ini huruf alif, ya maka di sini boleh dengan beberapa cara, ya boleh dengan beberapa cara, ya di sini ada 5 bahkan ya bisa sampai 5 cara, ya nanti dilihat harokat hamzahnya itu apa. Nah, kalau harokat hamzahnya itu fathah maka dengan 3 cara, ya dengan 3 cara. Misalnya jaa, ya contoh kata jaa, ya maka di sini boleh kita berhentinya dengan menghilangkan huruf hamzah ini. Jadi hamzahnya dibuang, hamzahnya dibuang. Ja, itu aja. Bacanya 2 rokat, boleh 2 rokat, ya. 2 rokat ini kalau 2 rokat dinamakan dengan qasr, ya. Atau boleh dibaca 4 rokat, ya. Ja, atau bahkan boleh dibaca 6 harokat. Ja, tapi di sini tanpa penekanan, ya. Tanpa penekanan, tanpa, jadi hamzahnya benar-benar hilang. Kalau bacaan Imam Hafiz kan ketika dia wakaf di situ dia ada hamzahnya, ya. Ja, gitu ya. Ada penekanan ke makhraj hamzah. Ja. Ya. Tapi kalau Imam Hisham tidak demikian. Imam Hisham ketika wakaf pada kata yang diakhiri dengan hamzah, ya di mana hamzahnya berharokat sebelumnya alif, ya seperti jaa ini hamzahnya dibuang. Ja, ya. Dan caranya bisa dengan 2 harokat, ja, atau 4 harokat, ja, atau 6 harokat, ja, seperti itu, ya. Ini eh, dengan 3 cara karena apa? Huruf hamzahnya itu fathah, ya. Karena huruf kalau fathah itu kan tidak boleh rom, tidak boleh ismam. Adapun jika huruf hamzahnya itu berharokat dhammah, ya seperti kata as-sufaha'u, ya as-sufaha'u. Ini kalau kita mau berhenti, ya pada kata kata as-sufaha'u itu boleh dengan 5 cara, ya. Boleh dengan 5 cara. Cara pertama, cara kedua, cara ketiga itu sama dengan yang fathah, ya. Jadi hamzanya cuma dihilangkan aja. Ya, hamzanya dihilangkan, tinggal terisa alif, ya. Alifnya boleh dibaca dengan 2 harokat, ya. As-sufaha, atau 4 harokat. As-sufaha, atau 6 harokat. As-sufaha, tanpa ada penekanan ke hamzah, ya. Ingat ya, jangan jangan ditekan. Huruf hamzahnya itu jangan diucapkan. Benar-benar dihilangkan. Ini cara bacaan Imam Hisham seperti itu. Baik, ini udah 3. Cara yang keempat adalah dengan membaca dengan apa? Di sini rom, oh ya, dengan bacaan rom. Ya. Rom itu adalah membunyikan harokat doma itu sebagian. Jadi harokat domanya itu dibaca hamzah pada akhir kata as-sufaha itu dibaca tapi tidak sempurna, ya. Tidak tidak full, tidak sempurna bacaan domahnya. Sebagian kecil aja, ya. Dan ini bisa disertai dengan mat, ya, 6 harokat, atau boleh dengan koser 2 harokat, ya.
Jadi boleh dengan as-sufaha, as-sufaha, atau as-sufaha. Ya, itu cara bacaan rom seperti itu. Jadi dia harokat domahnya itu dibunyikan sedikit aja. As-sufaha atau as-sufaha. Itu bacaan rom seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu ya. Kemudian boleh ya juga dibaca dengan sebentar. Ya cuma ini aja ya. Ini contoh ada 5. Sekarang yang sawain ya, dengan kasroh, bacaan kasroh. Ya. Maka ini boleh dengan 4 cara. Ya. Pertama sama kayak pertama dan kedua yang ketiga sama ya. Jadi hamzanya dihilangkan, kemudian dibaca alifnya itu 2, sawa, sawa, atau sawa, atau dengan rom, sawa, sawa. Ini rom dengan 6 harokat ya. Rom dengan 6 harokat. Rom. Atau rom dengan 2 harokat ya. Kalau rom dengan 4 harokat tidak ada ya. Pilihannya cuma ada 2 aja. Kalau tidak 6, maka dibaca 2. Sawa, ya. Sawa. Kenapa tidak ada ismam? Ya. Kenapa tidak ada ismam? Ya, padahal ini kan ya, ismam karena ismam itu hanya untuk domah ya, untuk domah. Namun di sini tidak berlaku di sini ya ismam itu, hanya cuma itu aja. Ya. Nah itu contoh bacaan huruf apa? Huruf yang diakhiri dengan huruf hamzah sebelumnya huruf alif. Ya. Baik, selanjutnya adalah contoh huruf hamzah yang berharokat dan sebelumnya huruf wawu dan huruf ya. Ya. Jadi sebelum huruf hamzah yang berharokat ini ada huruf wawu atau huruf ya. Ya. Contohnya seperti an-nasi'u ya. An-nasi'u ini berarti dia huruf hamzah sebelumnya ada huruf ya ya. An-nasi'u. Quru'in ya. Quru'in. Ada huruf hamzah, hamzah yang berharokat sebelumnya huruf wawu. Durri'u ya. Bari'u ya. Bari'u. Ini berarti ada huruf hamzah sebelumnya huruf ya. Ya. Nah, bagaimana cara membaca bacaan Imam Hisham? Kalau Imam Hafaz tinggal mensukunkan hamzah ya. Bacanya kan mensukunkan hamzah kalau wakof. An-nasi'u dibacanya an-nasi. Quru'in dibaca quru. Durri, bari. Seperti itu bacaan Imam Hafaz. Namun Imam Hisham tidak demikian bacaannya ya. Ini Imam Hisham ada kaidah khusus ya dalam hal ini ketika wakof. Yang pertama, ini boleh dengan cara mengibdalkan atau menggantikan hamzah dengan
huruf mat yang sebelumnya, ya. Kemudian diidghamkan, sekaligus diidghamkan kepada huruf mat tersebut, ya. Seperti di sini, ya, kata an-nasi'u, hamzanya itu diganti dengan huruf ya, ya. Hamzanya diganti dengan huruf ya. Selanjutnya huruf ya ini diidghamkan, ya, atau digabungkan dengan huruf ya sebelumnya, sehingga dia dibacanya an-nasi, ya. An-nasi, an-nasi. Jadi di apa, ditekan, ya, ada tasdid di situ. Kemudian atau contohnya, ya, an-nasiyu, kuru'in dibacanya dengan kuru, ya. Kuru. Jadi hamzah diganti dengan wawu, ya. Selanjutnya wawu ini dia diidghamkan dengan wawu yang berasal dari hamzah tadi itu, ya. Kuru, seperti itu. Salatata kuru. Ini boleh membaca demikian, ya. Boleh dengan cara kuru, atau boleh juga nanti dengan membaca dengan ismam dan rom. Nasi dibaca apa sedikit, apa mengucapkan huruf domahnya. An-nasi, kuru, ya. Bariun dibacanya bari. Durri. Ini adalah dalil daripada kaidah ini, ya, di dalam imam apa bait syatibiyah seperti ini. Wa yudghimu fihi al-wawa wal ya'a mubdila idza zidata min qablu hatta yufassala. Jadi kalau seandainya ada huruf hamzah sebelumnya wawu ataupun ya, maka huruf hamzah ini dia diibdalkan, ya, diganti dengan huruf eh, wawu atau huruf ya tadi itu, selanjutnya diidghamkan, diidghamkan. Baik, itu kalau tadi ada huruf hamzah sebelumnya ada huruf wawu ataupun ya yang merupakan huruf mat ini, ya. Huruf wawu atau ya ini adalah huruf mat, ya. Baik, bagaimana kalau seandainya itu huruf wawu atau ya-nya itu bukan huruf mat, tapi memang huruf asli wawu atau huruf ya asli, ya. Bukan wawu sukun ataupun ya sukun, ya, tapi memang benar-benar dia itu huruf wawu atau huruf ya yang asli, bukan huruf mat. Contoh, sauin atau syai'un. Sauin atau sayun. Untuk huruf wawu atau hamzah ianya itu asli, ya, bukan bukan tambahan, ya. Itu kalau tadi ini huruf nya itu tambahan, ya. Kalau ini asli benar-benar dari kata tersebut, ya. Maka di sini bacaan Imam Hisham adalah dengan nakal atau memindahkan harokat eh, hamzah
kepada huruf yang sukun sebelumnya tadi itu. Ya. Hamzahnya dibuang, hamzahnya dibuang, kemudian harokatnya itu dipindahkan ke huruf sebelumnya. Ya, seperti ini misalnya kata kata sauin. Kata sauin, kalau kita bacaan Imam Hafiz kan dibaca sau gitu ya. Cara bacanya apa dengan mensukunkan hamzah. Sau. Namun untuk Imam Hisham tidak demikian ya. Dia untuk yang hamzahnya ini dia itu berharokat, kemudian dan sebelumnya ada huruf wawu asli ini ya, huruf wawu asli, maka dia dengan cara dinakalkan harokat wawu tadi itu ya, huruf harokat hamzahnya dinakal, dipindah ke wawu. Ya. Jadi wawunya dibuang, ini dihilangkan, harokatnya dipindah ke sini. Jadi sawi, ya. Sawi. Atau boleh juga dengan mengidghamkan juga sekaligus ya. Tidak hanya cuma dinakal tapi diidghamkan. Saw, ya. Sawin jadi sawi. Dan ini dalil daripada pembahasan ini ya di dalam eh, matan Syatibiyah. Wa harrik bihi ma qablahu mutasakinan wa asqithu hatta yarji'a lafdhu ashala. Wa ma wawun asliyun tasakkana qablahu awil ya fa'an ba'din bil idghami hummila. Ini juga boleh ya. Jadi boleh dengan cara nakal. Nakal itu berarti memindahkan harokat hamzah ke huruf sukun sebelumnya itu ya, sebelum hamzah. Dalam hal ini dia huruf sebelum hamzah itu wawu ya. Huruf sebelum hamzah kan wawu ya. Hamzahnya dibuang, tapi harokatnya masih tersisa itu ya. Dan sisa harokatnya itu dikasihkan kepada huruf wawu. Sauin jadi sawi. Dan yang kedua adalah dengan cara idgham ya. Jadi hamzahnya diibdal kemudian diidghamkan. Jadi dibacanya sawi. Ada tasdid di situ. Ya, itu tadi adalah contoh daripada kata-kata yang diakhiri dengan hamzah dan sebelum hamzah ada huruf wawu dan ya, ya. Baik ya wawu dan ya-nya itu asli maupun tambahan. Dan selanjutnya di sini diterangkan lagi ya tentang huruf hamzah yang berharokat sebelumnya bukan sukun tapi sebelumnya berharokat juga ya. Kalau tadi yang sudah-sudah kan sukun semuanya ya. Ya. Tapi yang ini sekarang ini adalah huruf sebelum hamzah itu berharokat. Nah, di sini ada 9 macam. Ada 9 macam ya, 9 apa? 9 jenis ya. Yang pertama ya, satu persatu ya, enggak apa-apa ya. Ini agak rumit memang pembahasan ini ya. Pertama huruf hamzanya itu fathah dan huruf yang sebelumnya kasroh ya. Huruf sebelum hamzah itu kasroh. Contoh kuri'a ya. Kuri'a. Hamzanya fathah sebelumnya kasroh. Kuri'a. Maka bagaimana hukumnya cara bacaan Imam Hisham? Ya. Imam Hisham adalah mengganti huruf hamzah tadi itu ya diganti dengan huruf sebelumnya ya.
Dengan apa? Dengan huruf sebelumnya itu apa? Kasroh ya. Diganti dengan huruf mat ya. Quri'a jadi kuri. Quri'a jadi dibaca oleh Imam Hisham dibaca dengan menggantikan apa? Huruf hamzah tadi itu dengan huruf mat. Karena sebelum huruf hamzah ini adalah kasroh, maka huruf mat yang cocok adalah ya, ya sukun. Jadi dibacanya kuri. Dua rokat aja ya, tidak boleh empat atau enam. Beda dengan tadi yang ja'a beda ya. Baik, yang kedua, contoh yang kedua, jenis yang kedua, huruf hamzahnya berharokat fathah, sebelumnya fathah ya. Fathah fathah. Ya, contoh fatabarro'a ya. Fatabarro'a, ro'a, fatabarro'a ya. Fatabarro'a. Ya, sini kan ada hamzah, sebelumnya adalah huruf ro-nya fathah ya. Maka di sini bacanya ya adalah dengan mentasilkan huruf hamzah tadi itu. Fatabarro'a ya, fatabarro'a, fatabarro'a. Ya, fatabarro. Kemudian yang ketiga, huruf hamzahnya fathah, sebelumnya dhammah. Namun di sini tidak ada ya, di dalam Al-Quran tidak dijumpai yang demikian ini. Yang apa? Ada huruf hamzah berharokat, fathah, sebelumnya dhammah itu, sebelumnya huruf yang dhammah, ya itu tidak dijumpai di dalam Al-Quran. Sehingga di sini tidak ditulis. Dan yang keempat, huruf hamzahnya kasroh, sebelumnya kasroh, ya. Kasroh, kasroh. Contoh seperti syati'i, syati'i, atau imri'in, syati'i, imri'in. Maka di sini hukumnya sama dengan sebelumnya, tadi baca tashil, ya. Tashil, jadi tashil itu membaca hamzahnya itu antara hamzah dengan huruf mad. Ya. Jadi antara huruf hamzah dengan ya, ya. Syati, syati. Ya. Imri'in dibacanya imri, imri, imri. Ya. Dan yang kelima, ya, kasroh, hamzahnya kasroh, setelah sebelumnya fathah, sebelumnya huruf fathah. Contoh seperti hamain, lil mala'i, an nabai, anin naba'il azim, anin naba'il azim. Itu kan hamzahnya kasroh, sebelumnya fathah. Maka ini pun juga bacanya sama dengan tadi ya, dengan tashil ya. Hamai, lil malai, lil malai, an nabai, anin nabai. Kalau bacaan Imam Hafaz kan dia sukun ya. Anin naba ya. Lil mala hama ya. Tapi ini untuk Imam Hisham itu udah demikian. Jadi dibaca tashil, memudahkan
pengucapan hamzah. Jadi hamzah dibaca antara hamzah dengan huruf mat. Kemudian yang keenam, huruf hamzahnya berharokat kasroh sebelumnya domah. Ya. Sebelumnya domah. Seperti misalnya al-lu'lu'i. Al-lu'lu'i. Maka di sini boleh dengan beberapa cara. Ya, ada tiga di sini boleh. Yang pertama adalah dengan mengganti huruf hamzah tadi itu dengan wawu sukun. Ya, diganti dengan huruf sukun. Al-lu, al-lu'lu. Gitu ya. Dibacanya al-lu'lu. Al-lu'lu. Atau boleh juga yang kedua dengan tashil. Sama seperti sebelumnya tashil ya. Al-lu'lu'i. Al-lu'lu'i. Ya, jadi di sini tashil berarti dia membaca antara eh, hamzah ya, lu'lu'i dengan apa? Lu'lu'i dengan wawu ya. Lu'lu'i. Ya, dengan wawu karena sebelumnya kan domah ya. Lu'lu'i. Dan yang ketiga ya adalah dengan mengganti huruf wawu tapi dia dengan tidak dengan sukun kayak tadi yang sebelumnya ini kan sukun. Lu ya, itu kan sukun. Kalau ini yang ketiga ini boleh dengan cara rom ya, dengan cara rom. Lu lu. Jadi dibaca sedikit itu apa harokat kasrohnya dibaca sedikit. Harokat kasroh pada hamzah dibaca kurang dari separoh ya, sepertiga gitulah kurang lebihnya. Kemudian yang ketujuh adalah huruf hamzahnya domah sebelumnya huruf kasroh. Hamzahnya domah sebelumnya huruf kasroh. Contoh seperti yanshi'u, yanshi'u, yanshi'u. Maka di sini juga sama dengan sebelumnya, boleh dengan tiga cara ya. Yang pertama adalah dengan mengganti huruf hamzah tadi itu dengan huruf ya, ya sukun. Yanshi, ya, yanshi. Karena huruf hamzahnya itu doma, maka boleh juga membaca dengan ismam yang si ismam itu berarti dia memberi isyarat ya dengan memoncongkan bibir setelah mengucapkan sukun tadi itu. Yanshi atau dengan rom yanshi dia dibaca sedikit huruf domahnya. Kemudian yang kedua ya dengan cara mentasilkan huruf apa hamzah ini ya. Hamzah yang domah tadi ditasilkan. Yanshi. Dan yang ketiga adalah mengganti huruf hamzah tadi dengan huruf ya. Benar-benar huruf ya. Ya. Yanshi. Ya. Baik, ini yang ketujuh. Yang kedelapan adalah, ini salah ya kayak ya. Ya ini harusnya, ini kan tujuh. Ini kedelapan nih ya. Huruf dhamma
Kalau ini kan huruf dhamma sebelumnya kasroh ya. Ini sekarang dhamma sebelumnya dhammah. Jadi bukan 7 ini ya. Dan ini juga bukan 7 lagi, ini 9. Ya. Dhamma sebelumnya dhammah. Seperti misalnya contohnya lu'lu'un. Lu'lu'un. Imru'un. Ya. Maka di sini dibaca dengan tasil. Ya. Tasil dan boleh juga dengan rom. Lu'lu. Lu'lu. Imru'u. Imru. Dan yang terakhir yang kesembilan adalah huruf hamzah yang dhammah sebelumnya fathah. Contoh seperti yabda'u. Yabda'u. Maka ini hamzahnya bagaimana cara membacanya Imam Hisham adalah dengan mentasilkan huruf hamzah tadi itu ya. Ditasilkan dibaca antara hamzah dengan yabda'u. Ya, antara hamzah dengan wawu. Karena harokat hamzahnya kan dhammah ya. Yabda'u. Tadmau. Seperti itu. Maka di sini kesimpulannya ya, Imam Hisham dia itu mengibdalkan huruf hamzah yang fathah jika sebelumnya kasroh dengan ya, ya, dengan huruf ya. Adapun untuk yang huruf hamzahnya, ya, huruf hamzahnya berharokat dan sebelumnya juga berharokat, maka pada dasarnya kebanyakan adalah dengan cara ditashil. Ya, ya badau, lu lu, lu lu, lu lui, al malai, ya, dan seterusnya. Baik ya, itu tadi yang telah kita bahas tadi itu adalah cara-cara bagaimana cara Imam Hisham membaca huruf hamzah yang akan diwakafkan ya. Ya, ketika kita mau wakaf. Adapun kalau kita tidak wakaf ya sama seperti Imam Hafiz, ya tidak ada perbedaan. Jadi bedanya ketika wakaf saja. Dan selanjutnya kita akan pelajari sedikit tentang madhab yang kedua yaitu madhab ar-rasmi. Karena ada sebagian daripada periwayat Imam Hisham ya yang juga membaca dengan cara seperti ini ya, dengan melihat tulisan yang ada di mushaf. Ya, contoh ya di sini jadi melihat tulisan mushafnya seperti apa. Huruf hamzah itu kan ya dia terkadang kita jumpai dia ditulis di atas ya atau di atas wawu. Seperti ini contohnya anai. Dia ditulis di atas ya. Ya. Terkadang kita lihat ditulis di atas wawu. Syuroka'u ya. Ini hamzanya di atas wawu. Baik, maka untuk mazhab yang resmi ini dia melihat tulisan. Kalau seandainya hamzanya itu dia ditulis di atas ya, maka diganti dengan ya. Ya. Diganti dengan apa? Huruf ya. Anai. Kalau dia ditulis di atas wawu, maka diganti dengan huruf wawu juga. Ya. Syurokau. Ya, ini secara umum seperti itu ya. Secara umum di dalam madhab resmi seperti itu. Jadi dia membacanya itu berdasarkan dengan tulisan huruf hamzah tadi itu di mana ditulis. Apakah di atas huruf ya atau apakah di atas huruf wawu. Ya, meskipun ini tidak mutlak ya, tidak seluruhnya, tapi ada
tapi secara umum demikian. Ya. Contoh lain ya, kata ya'ba'u. Ya, ya'ba'u. Ini kan hamzanya ditulis di atas apa? Huruf wawu. Ya. Maka di sini kalau menurut madhab Orosmi, ya, maka ini dia hamzanya itu dia diganti dengan huruf wawu. Ya. Kenapa? Karena hamzah itu ditulis di atas huruf wawu. Maka wakafnya pun harus dengan wawu. Jadi dibacanya ya'bau, ya'bau. Atau bisa juga eh, diganti seperti apa madhab qiyasi dengan alif ya, ya'ba. Nah, ini contoh-contoh ya, contoh-contoh yang apa di dalam mushaf ya, di mana huruf hamzahnya itu ditulis di atas wawu. Ya'ba'u ya di surat Al-Furqan, tafta'u surat Yusuf ya. Kalau menurut madhab Rosmi ya, maka Imam bisa baca dengan mengganti dengan wawu tadi ya, dibaca dengan ya'bau. Kalau untuk qiyasi ya'ba ya. Tafta'u boleh dibaca dengan taftau atau dengan tafta, yabda'u boleh dibaca dengan yabda'u atau yabda, yatafayya'u ya di surat An-Nahl ini boleh dibaca dengan yaftau, yatafayya'u ya, yatafayya'u, yatafayya'u atau yatafayya, atawakka'u surat Toha ya. Untuk Imam Hisham dia bisa baca dengan atawakkau atau atawakka, atawakka, atawakka. La tadma'u, la tadma'u. Ini boleh boleh diwakafkan dengan cara mazhab rasmi ya. La tadma'u atau la tadma, wa yadra'u surat An-Nur. Wa yadra'u atau wa yadra. Al-mala'u boleh dibaca al-malau atau al-mala. Naba'u ya, naba'u. Boleh dibaca nabau atau naba. Yansha'u, yansha'u, yansha. Yamba'u, yunabbi'u ya, yunabba'ul, yunabba'u, yunabba'ul insanu yaumaidin bima qaddama. Ini surat Al-Qiyamah ya, surat Al-Qiyamah. Yunabba'ul insan ya, kalau salah ya. Yunabba'ul insanu yaumaidin bima qaddama wa akhor. Yunabba'u, yunabba'u atau yunabba. Ya, baik itu adalah contoh-contoh huruf hamzah yang ditulis di dalam mushaf itu dengan di atas wawu ya. Dan bagaimana cara membaca Imam Hisham ketika wakaf di situ. Masih ada beberapa bagian yang berkaitan dengan wakaf Imam Hisham, tapi mungkin cukup ini aja dulu ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah Mari khair kita ya lanjutkan. Ustaz. Amin ya Rob. Pada pertemuan yang akan datang, hari